Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Biar rahmat kasih karunia senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita manusia yang ditandai dengan keterbatasan dan kelemahan. Biarlah kita selalu berserah, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatan kita, supaya kita bisa teguh bertahan dan kita terus berjalan maju di dalam penyertaan-Nya untuk mengikuti jejak salibnya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya jemput sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sama-sama bersehati menyerahkan, membuka ibadah doa kita di dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang mengerti dan maha tahu siapa kami Tuhan. Kami tidak mampu berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami bukan siapa-siapa. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan sudah berkatkan, limpahkan kepada kami semua Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang Kau tebus, orang-orang yang menerima keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami datang merendahkan hati, merendahkan diri, menyerahkan sepenuhnya hidup kami, pergumulan hidup kami, persoalan kami, kekhawatiran kami, apapun itu Tuhan, kami letakkan di bawah kaki-Mu Yesus, Anak Domba Allah, karena Engkaulah satu-satunya andalan kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Engkau menjadi imam besar agung di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu mengurapi semua kami para pelayan-Mu. Bapa, penuhi kami senantiasa dengan kasih, damai sejahtera-Mu, bahagia surga-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu konsentrasi kami tolak usir dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Kami mau masuk lebih dalam hadiran, bertemu muka dengan muka, menyembah Engkau ya Bapa kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Kita pujikan sama-sama, hanya Yesus yang kita andalkan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Haleluya. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ini pengakuan kita bersama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh. Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap
waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andal. Sekali lagi, hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Setiap waktu, setiap masa dalam hidup kami, Tuhan, hanya Kau, Yesus, yang kami andalkan. Syukur buat anugerah kekuatan-Mu, syukur buat kuasa nama-Mu, syukur buat darah anak domba yang menebus, membeli hidup kami, menyelamatkan hidup kami. Syukur hanya kepada-Mu, Yesus. Engkaulah Imam besar agung, Engkaulah Raja segala raja, hanya Kau yang kami andalkan, Yesus. Di setiap musim hidup kami, setiap waktu sepanjang hidup kami, hanya Kau, Yesus, hanya Kau, Yesus, kekuatan kami, hanya Kau, Yesus, pengharapan, hanya Kau, Yesus, yang kami percaya. Tiada yang lain, hanya Kau, Yesus. Syukur, syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, mukjizat-Mu, perbuatan-Mu yang perkasa ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, kami menyadari siapa kami di hadapan Engkau. Kami manusia ditandai keterbatasan, kelemahan. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, kami tidak mungkin bertahan, kami tidak mungkin kuat. Itu sebabnya biarlah anugerah, kesempatan hidup di dalam dunia ini, kami terus di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri.
Kami tidak dapat berjalan sendiri. Gunung dan lembah akan kami jalani bersama dengan Tuhan yang menyertai kami, yang menolong kami. Kami pasti dikuat teguhkan senantiasa. Haleluya, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Ku tak dapat melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Benar, ku tak dapat jalan, ku tak dapat jalan. Mari sama-sama berdiri kembali, sidang nyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi kerinduan kita bersama-sama. Haleluya. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat. Sekali lagi, ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan Jangan biarkan kami menyimpang. Jangan biarkan kami tersesat. Jangan biarkan kami melangkah mundur, Tuhan. Pegang kami terus, tuntun kami terus, pimpin ke jalan-jalan-Mu yang benar menuju kekekalan, Tuhan. Kuatkan kami terus, Tuhan.
lemah Tuhan. Kami banyak kekurangan. Kuatkan kami terus Tuhan. Topang kami terus. Jangan biarkan kami Tuhan berjalan sendiri di tengah dunia yang gelap dan ngeri ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu menjadi pendorong utama untuk kami menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sekali lagi kami mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Roh Kudus Allah mengurapi seluruh jemaat dimanapun berada mendengarkan firman Tuhan secara online. Semua kami urapi dengan Roh Kudus supaya kami mengerti, percaya, yakin dan mau melakukan. Hamba-Mu juga urapi Tuhan agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian sesuai dengan isi hati Bapa bagi kami semua anak-anak-Mu. Sampai pada akhirnya tetap kami serahkan dalam pimpinan-Mu Tuhan, kedaulatan-Mu. Jikalau ada sisa kuasa iblis kegelapan mengganggu konsentrasi kami telah usir, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau duduk dengan tenang seperti Maria akhir zaman, mengambil bagian yang terbaik. Berbicaralah Engkau Bapa, berkata-katalah Engkau Yesus, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali saya menyapa kita sekalian. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan di dalam kehidupan kita mulai malam hari yang berbahagia ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya. Puji nama Tuhan. Mari biarlah sepenuh hidup kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena jika sepenuh hidup kita bersandar pada Tuhan Yesus, maka kita secara otomatis juga berada di dalam pelukan perlindungan dari Tuhan. Itulah yang sudah dialami oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 kita akan belajar bersama bagaimana kehidupan Kristen yang menyerahkan sepenuh hidupnya bersandar kepada Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, kita baca ayat 21 sampai dengan 25. 21 sampai dengan 25, demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Dan seterusnya, sidang jemaat bisa selesaikan di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-23 ini, saya baca ulang, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, itulah Rasul Yohanes yang dimaksudkan Bapak Saudara, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jikalau kita belajar dalam terjemahan lama Alkitab ini, dikatakan bersandar di sebelah kanan dada Yesus. Jadi Rasul Yohanes bersandar, bukan bersandar di lengan tangan, ya, bukan bersandar di punggung, tetapi Rasul Yohanes itu bersandar di dada Yesus,
di sebelah kanan dada Yesus. Itu tempat yang paling istimewa, itu tempat yang paling enak kalau kita bersandar kepada seseorang. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada orang yang sudah berkeluarga. Tanyakan suami, istri, saat dia bersandar kepada pasangan hidupnya, tempat yang paling nyaman di mana? Apakah di lengan tangan? Apakah di punggung belakang? Atau di dada dari pasangannya? Pasti dia jawab, di dada dari pasangannya. Itu tempat bersandar yang paling istimewa. Dan Rasul Yohanes mengambil tempat itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kenapa bisa? Saya katakan kalau kita bersandar sepenuh kepada Tuhan Yesus, maka secara otomatis kita juga ada di dalam pelukan perlindungan Tuhan Yesus. Di saat Rasul Yohanes bersandar di dada Yesus, dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Dia adalah murid yang mempunyai kasih lebih besar dari rasul-rasul lain terhadap Yesus. Rasul-rasul lain juga mengasihi Yesus. Buktinya mereka juga masuk surga, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Rasul Yohanes ini mempunyai kasih yang lebih besar. Dan itu bisa dilihat oleh Yesus. Di saat dia melakukan bersandar di dada Yesus dengan kasih yang lebih besar itu kepada Yesus. Dan Yesus juga mengasihi dia. Tidak mungkin di saat Rasul Yohanes bersandar tangan Yesus, tangan yang tidak memeluk dia. Kembali saya katakan, tanyakan kepada orang yang sudah mempunyai pasangan hidup. Jikalau kita punya pasangan hidup yang sungguh-sungguh mencintai kita, istri kita, suami kita betul-betul mencintai kita. Di saat salah seorang bersandar di dadanya, ingin bersandar dengan nyaman dekat di dadanya, otomatis pasti pasangannya memeluk pasangannya itu. Karena ada kasih yang besar, ada cinta kasih sayang yang besar. Makanya saat Rasul Yohanes bersandar di dada Yesus, otomatis dia berada dalam pelukan perlindungan dari Yesus sendiri. Puji nama Tuhan. Kalau kita bersandar, berarti kita nyaman dekat dengan Tuhan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasul Yohanes. Dia mau bersandar di dada Yesus karena dia nyaman dekat Yesus. Orang kalau bersandar kepada Tuhan Yesus, dia nyaman dekat Yesus. Dia nyaman dekat Yesus saat beribadah. Dia nyaman dekat Yesus saat melayani. Kita melayani Tuhan Yesus itu justru karena kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Mau nyaman dekat dengan Tuhan Yesus, itu bukti orang yang bersandar, dia akan nyaman dekat Yesus. Di dalam ibadah, di dalam pelayanannya kepada Tuhan, di dalam penggembalaan ataupun di luar penggembalaan. Jangan sempitkan ibadah pelayanan hanya di dalam penggembalaan, itu yang utama iya. Tapi juga kita harus bawa ibadah pelayanan kita di dalam keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Jikalau kita bersandar, berarti kita nyaman dekat dengan Yesus. Ayo, pertanyaan besar sidang jemaat Tuhan. Nyaman dekat dengan Tuhan Yesus dalam ibadah? On-site, online, nyaman? Harusnya nyaman. Kalau betul-betul kita ini adalah orang yang punya kasih yang besar kepada Yesus, ingin sepenuhnya bersandar kepada Tuhan Yesus, pasti nyaman. Ya, bukan semangat onsite, online, enggak, salah. Mau onsite, mau online, dia akan nyaman dekat dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah dibatasi ya dengan ruang dan waktu, dia maha ada, dia maha hadir. Sementara waktu masih demikian keadaannya, mari. Kalau memang hatimu bersandar kepada Tuhan Yesus, engkau pasti nyaman dekat dengan Tuhan Yesus. Mari. Kita bersandar karena ada kasih yang lebih besar dari apapun, dari siapapun terhadap Tuhan Yesus. Kita bisa bersandar kepada Tuhan
Karena kita punya kasih yang lebih besar dari apapun. Kita berikan kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, secara sederhana kita akan belajar pelajaran rohani apa yang bisa kita petik sama-sama pada malam hari ini untuk kita nanti didorong masuk di dalam penyembahan dari sosok Rasul Yohanes ini. Yang pertama yang perlu sama-sama kita ketahui adalah Rasul Yohanes ini adalah rasul termuda, Bapak Saudara. Rasul termuda. Jadi Tuhan gak mau kasih ukuran usia. Kalau dia sudah lebih tua, kalau dia sudah lebih senior, sudah pasti dia lebih mengasihi Tuhan Yesus. Salah. Kalau memang ukuran mengasihi lebih diukur dari usia, harusnya yang bersandar di dada Yesus itu bukan Rasul Yohanes, tetapi Petrus. Dia rasul tertua. Tetapi kenyataannya adalah, kebenarannya adalah Rasul Yohanes lah. Dia rasul yang termuda, tapi dia mau bersandar kepada Tuhan. Maksudnya apa pelajaran rohaninya bagi kita? Mari didik anak-anak muda di dalam keluarga kita. Didik anak-anak muda di dalam gereja kita. Selagi mereka masih muda, sedari sekarang untuk mereka belajar bersandar kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada apapun. Jangan tunggu setelah tua baru kita ngomong, aku sudah tua. Sebentar lagi aku mati. Wes, aku minta dibaptis. Kan orang Kristen kalau mau masuk surga katanya harus dibaptis. Aku sudah tua belum dibaptis, malulah minta baptis. Sudah tua, waktuku sudah enggak banyak. Sudah, aku mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, bukan tidak boleh, tapi tidak bagus. Contoh yang diberikan oleh Rasul Yohanes sedari muda. Ayo, dari sekarang ini kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Sedari sekarang ini. Jangan tunggu setelah sakit-sakitan. Dulu gak senang ibadah, gak senang melayani. Lalu sekarang sakit-sakitan. Lalu, Tuhan, umurku sudah gak panjang, aku mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Bukan tidak boleh, bukan. Tapi tidak bagus demikian. Contoh yang diberikan oleh Rasul Yohanes sedari muda. Ayo, bangun mental anak-anak muda dalam keluarga kita, dalam gereja ini. Untuk mereka sungguh-sungguh sedari muda, mereka bersandar sepenuh kepada Tuhan Yesus. Jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit-sakitan, jangan tunggu ini itu, jangan Bapak Saudara. Dari sekarang, mari kita serahkan hidup muda kita, orang-orang muda di dalam keluarga kita, di dalam gereja ini. Mari hidup kita sepenuhnya kita serahkan untuk bersandar kepada Tuhan. Itulah yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius muda. Untuk hidupnya selagi muda betul-betul bersandar kepada Tuhan. 1 Timotius 4. Kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya dengan baik. Seperti yang dicontohkan oleh Timotius yang muda ini. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4. Haleluya, ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hai orang-orang muda, jangan mau dianggap rendah di dalam kualitas kerohanianmu. Rasul Yohanes sudah memberikan teladan. Dia rasul termuda, tapi dia belajar bersandar kepada Tuhan. Kalau Rasul Yohanes bisa, kita bisa. Seluruh jemaat bisa. Kalau Timotius bisa, kita bisa. Seluruh jemaat juga bisa. Kalau yang muda-muda bisa, harusnya yang tidak muda lagi lebih bisa. Harusnya.
bersandar kepada Tuhan. Ayo, orang yang bersandar kepada Tuhan, satu sama lain berlomba untuk saling memberikan teladan. Satu sama lain berlomba untuk memberikan teladan, bukan satu sama lain berlomba untuk memberikan sandungan, salah. Memberikan hal-hal yang melemahkan, salah. Sudah, ini akhir zaman Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah gak waktunya lagi kita jemaat model-model seperti itu, justru berlomba satu sama lain, memberikan teladan. Yang muda bisa, apalagi yang sudah tidak muda lagi harusnya lebih bisa. Ayo sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yuk berlomba, satu sama lain memberikan teladan. Masa sih gak ada yang bisa kita teladani satu sama lain? Masa? Gak ada, Bapak itu gak ada yang bisa diteladani dari Bapak itu. Yang ada cuma kekurangannya tok, gak mungkin lah. Pasti ada yang bisa kita teladani. Kalau kita betul-betul fokus berlomba untuk saling memberikan teladan. Bukan saling berlomba melihat kekurangan orang, kelemahan orang, janganlah. Tapi berlomba untuk saling memberikan teladan. Berlomba untuk saling meneladani satu sama lain. Pasti ada yang kita bisa pelajari, hal-hal positif dari sesama kita untuk bisa kita teladani satu sama lain. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, apa pelajaran rohani yang kita dapat dari Rasul Yohanes ini? Yohanes 21 24 sampai dengan 25 firman Tuhan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Amin. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ini adalah Rasul Yohanes yang dimaksudkan. Rasul Yohanes lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menulis, untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Rasul Yohanes lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengisi hari-harinya tentang Yesus. Sebenarnya dia tidak mau berhenti untuk menulis, Bapak Saudara. Tapi Roh Kudus surut berhenti. Karena kalau sempat Roh Kudus gak suruh dia berhenti, bahkan tulisannya dari Rasul Yohanes sendiri, saudara, dari Rasul Yohanes sendiri, bumi ini gak bisa untuk memuat. Banyak sekali. Karena dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya menulis, menceritakan tentang Yesus. Mengisi hidupnya tentang Yesus. Haleluya. Mari dibandingkan latar belakang Rasul Yohanes, siapa yang mau tahu? Jarang yang mau tahu. Karena pada umumnya dibandingkan latar belakang Rasul Yohanes, kita ini lebih banyak tahu tentang Yesus. Dari tulisannya, dari pengalaman hidup Rasul Yohanes. Ayo sidang jemaat Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan di akhir zaman ini adalah orang yang banyak mengisi waktunya, banyak mengisi hari-harinya, banyak mengisi sisa hidupnya menceritakan tentang Yesus di dalam hidupnya. Orang lain, bahkan sebanyak-banyaknya orang lain, kalau lihat kita, mereka lebih banyak menemukan ada Yesus di dalam cerita hidup kita. Jangan ungkit cerita masa lalu sebelum kita diselamatkan. Siapapun punya cerita masa lalu yang kotornya, buruknya, relatif lah. Gak ada yang lebih kotor, lebih buruk. Tapi itu sudah diputus. Kita punya hidup baru. Dari awal kita diselamatkan, mari kita isi hari-hari kita untuk banyak menceritakan Yesus.
untuk banyak menceritakan Yesus. Dimanapun kita berada, di rumah, dalam gereja, di sekolah, di tempat kerja. Dari hidup kita, orang lain melihat, sebanyak-banyaknya orang melihat kita sedang menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Lewat perkataan kita, keramahan kita, kesopanan kita, banyak hal. Sebanyak-banyak orang di luar sana melihat kita sedang menceritakan Yesus kepada mereka. Ini orang yang bersandar kepada Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Bukan asik. Orang lain malah tahu cerita tentang apa. Ya setiap hari orang lain tahunya cerita kita tentang kesuksesan kita. Tentang harta kita, emas kita. Pekerjaan kita yang selalu promosi, gaji kita yang selalu besar. Malah orang lain mendengar cerita tentang kita hanya sebatas hal-hal yang jasmani saja. Orang lain gak pernah tahu ada Yesus di dalam hidup kita yang perlu kita ceritakan kepada mereka. Gak perlu berkhotbah. Tapi Rasul Paulus mengatakan, biarlah kita menjadi surat Kristus yang berjalan kemana-mana. Kita ditulis, kita menjadi surat Kristus yang berjalan kemana-mana. Kalau memang bukan dapat karunia berkhotbah, menjadi surat Kristus yang berjalan-jalan kemana-mana, itu berarti kita sudah menyerahkan hidup untuk menceritakan tentang Yesus dalam hidup kita. Mengisi hari-hari kita, sisa hidup kita untuk menceritakan tentang Yesus dimanapun kita berada. Ayo, sadarilah sidang jemaat Tuhan. Aku ada di dalam rumah tanggaku untuk aku bisa menceritakan Yesus kepada istri dan anak-anakku, kepada seluruh keluargaku. Aku ada di dalam pengembalaanku supaya saudaraku seiman satu gembalaan bisa melihat aku sedang menceritakan Yesus kepada mereka. Dimanapun kita berada, kita sedang menceritakan Yesus. Mari, sekurang-kurangnya kalau kita betul-betul sedang menceritakan tentang Yesus dari hidup kita, mari kita jaga perkataan kita. Ya, coba kita lihat di dalam Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga ayat 17. Sidang jemaat Tuhan bisa baca lengkap ayat 13 sampai dengan 19. Setelah ibadah ini kalau ada waktu luang silahkan. Tapi kita baca hanya ayat yang ke-17. Perhatikan. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya. Ini luar biasa sidang jemaat Tuhan. Perhatikan. Yang keduanya diberinya nama Boanerges. Yesus memberikan nama baru kepada Yakobus dan Yohanes bersaudara. Yaitulah nama baru Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Luar biasa. Kok bisa? Hanya rasul ini yang diganti, diberi nama baru. Tapi setelah itu tidak sering diceritakan, hanya tetap Yakobus, Yohanes. Tapi dari awal memilih rasul, Yakobus dan Yohanes diberi nama baru oleh Yesus. Boanerges. Artinya adalah anak-anak guru. Ya, saya tahu, sidang jemaat ngerti apa itu guru. Bukan guru tanpa H. Kalau guru tanpa H berarti pengajar yang mengajar. Ini guru. Dalam keseharian kita itulah yang kita tahu namanya guntur. Ya, guru guntur. Yang biasanya dia akan terdengar di saat mau hujan atau sedang hujan. Yang biasanya dia akan terdengar di saat ada petir kilat menyambar-nyambar. Pasti
terdengar suara guntur. Saudara, itu guru. Dan Yakobus Yohanes ini dikatakan anak-anak guru. Kita nggak bisa lihat guru, guntur kita nggak bisa lihat, tapi jelas di telinga saat dia bersuara. Bagi anak-anak kecil, sering itu mengagetkan, menakutkan. Didengar, tidak bisa dilihat, tapi didengar. Mari, orang yang bersandar kepada Tuhan harus bisa menjaga perkataannya. Karena Bapak Saudara dan saya ini adalah anak-anak guru yang tidak asal-asal berbicara, yang tidak sembarangan berbicara. Mana ada guru datang setiap 1 jam sekali. Mana ada guntur datang setiap 2 jam sekali. Enggak ada itu. Dia datang di momen spesial. Dia datang di momen tertentu. Dia datang di momen yang memang sudah waktunya. Mau datang hujan, sedang hujan. Mau datang petir, kilat, atau bersamaan dengan petir dan kilat. Itu aja momennya. Kita dengar guntur itu. Gak bisa dilihat, tapi bisa didengar. Apa yang bisa didengar? Perkataan kita. Ayo, anak-anak guru harus menjaga perkataan dari mulut kita. Ingat, saya, Bapak Ibu Saudara adalah anak-anak guru. 1 Samuel pasal 12, beberapa ayat lagi. 1 Samuel pasal yang ke-12, ayat 17a. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 17a. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-17a. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guru dan hujan. Akhir zaman, saatnya menuai, Bapak Saudara. Di saat menuai gandum, di saat mau menuai bangsa-bangsa, jiwa-jiwa diselamatkan kepada Tuhan, Bapak Saudara dituntut oleh Tuhan harus menjadi anak-anak guru yang tidak sembarangan berkata-kata, tetapi sekali berkata-kata, kata-katanya didengar di sorga, didengar di bumi. Jelas saat guru guntur menggelegar, keluar, bumi mendengar, sorga mendengar. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen kalau jadi anak-anak guru, doanya akan mendatangkan hujan. Amin. Doanya akan mendatangkan hujan. Guru itu sangat dekat dengan satu paket dengan hujan. Kalau suami istri menjadi anak-anak guru dalam tiap-tiap keluarga, maka doa-doanya akan mendatangkan hujan berkat untuk keluarganya. Hujan berkat untuk setiap pergumulannya. Dan segala macam hal, kalau kita semua menjadi anak-anak guru yang bisa menjaga perkataan bukan sembarangan, bukan asal-asalan, maka hujan itu pasti terjadi, Bapak Saudara. Hujan berkat, hujan apapun yang kita butuhkan hari-hari ini. Menuai, masa-masa menuai di dalam keluarga, dalam pengembalaan dimanapun kita berada. Ayat terakhir bagi kita, Wahyu 19 ayat 6. Wahyu 19 ayat 6. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Haleluya. Anak-anak guru itu kalau berdoa luar biasa pasti. Menurunkan hujan. Anak-anak guru kalau berdoa luar biasa pasti. Memberkati bumi dan sorga mendengar. Dan anak-anak guru itu pasti
seperti seorang yang suka menyembah. Karena Alkitab sudah jelas di dalam Wahyu 16:19 ayat 6 dikatakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Luar biasa. Ayo, ingat Bapak Saudara, para pelayan bisa mempersiapkan diri, kita semua adalah anak-anak guru. Kalau mau jadi anak-anak guru, doamu pasti menurunkan hujan. Untuk keluargamu, untuk siapapun yang kau doakan, pasti didengar oleh surga. Seperti guntur yang menggelegar. Hidupmu harus jadi penyembah. Karena nanti di surga, kita semua adalah himpunan besar orang banyak. Menyampaikan, menaikkan doa penyembahan seperti deru guru. Haleluya. Karena yang maha kuasa Allah kita yang telah menjadi Raja. Haleluya, mari. Hati-hati, jangan asal bersandar. Bersandarlah pada Tuhan Yesus. Ilustrasi terakhir, sering kita dapati di angkutan umum, di tempat umum. Di saat orang sedang ngantuk, di saat orang sedang tidur, tidak tertahankan lagi tidurnya. Dia akan asal-asal bersandar di mana aja. Ya, bisa di pundak orang, di tangan orang, di tempat apa aja dia akan lakukan itu. Kalau dia sudah tidak bisa menahan ngantuk, untuk dia tidur tidak tertahankan. Maksudnya apa dengan ilustrasi itu? Jangan tidur rohanimu. Karena kalau tidur rohanimu, engkau pasti akan sembarangan untuk bersandar. Lihat Rasul Yohanes, saat dia bersandar di dada Yesus, dia tidak tidur. Dia betul-betul terjaga, dia tahu betul kepada siapa dia bersandar. Ayo, jangan tidur rohanimu. Bahaya saudara, tidur rohani, engkau akan bersandar mungkin bukan kepada Tuhan Yesus. Kesalah orang, bahkan mungkin kau sedang bersandar kepada pengertianmu, kekuatanmu, bahkan engkau bersandar kepada iblis setan itu sendiri. Jangan biarkan tidur rohanimu. Ayo, bangun semuanya. Bangun semuanya. Lihat jelas kepada siapa kita bersandar. Hanya kepada Tuhan Yesus Allah kita yang setia. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan datang menyembah Tuhan sebelum kita berdoa. Silahkan yang mau duduk, berdiri, berlutut. Yang terpenting membuat engkau bisa merasa dipeluk oleh Tuhan. Membuat engkau merasakan hadirat jamahan tangan Tuhan saat engkau memuji, menyembah, berdoa kepadanya. Satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Kita pujikan sama-sama. Engkau Tuhan yang setia, haleluya. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dari atas kita nyanyikan sama-sama. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Jangan ragu, Dia setia. Waktumu selalu sabar menanti, Dia pasti tolong kita semua. Engkau Tuhan sandaranku. Amin, amin. Dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang satu-satunya ku andalkan, satunya yang percaya. Amin, amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Andalkan Dia terus, sidang jemaat Tuhan. Apapun yang terjadi sepanjang tahun ini dan tahun depan dan seterusnya, andalkan Dia terus. Iblis bisa punya rencana, tetapi Tuhan tahu semua rencananya. Dan Tuhan sudah siapkan rencana untuk menolong kita. Dan iblis tidak tahu itu semua. Dia sembunyikan itu semua dari iblis. Tapi Dia nyatakan rahasia itu kepada kita, orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Dia. Rencana rancangan Tuhan damai sejahtera, rancangan kebaikan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, penyembuhku, pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Memberkati, amin. Sembuh, dipulihkan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami mau terus bersandar di dadamu Yesus. Kami mau terus berada dalam pelukan perlindungan-Mu Yesus, dalam dekapan-Mu Yesus, dalam gendongan-Mu Yesus, sampai masa tua kami, sampai akhir hidup kami, sampai memutih rambut kami. Engkau Tuhan yang menopang kami, Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Engkaulah sumber pengharapan kedamaian kami Tuhan. Engkaulah sumber kedamaian ketenangan kami menghadapi dunia ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau semua jemaat-Mu bersandar kepadamu Tuhan, bukan kepada pengertian kami, bukan kepada pekerjaan kami, bukan kepada harta kami, kekuatan kami. Kami bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya.
Kami nyaman dekat denganmu Bapa. Kami nyaman dekatmu. Kami percayakan sepenuh hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, anak-anak kami, Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Segala rencana kuasa-kuasa iblis setan kegelapan Engkau tahu Tuhan. Dan Engkau sangat berkuasa untuk bisa menggagalkan itu semua. Rahasia rencanamu Kau singkapkan bagi kami orang-orang yang percaya mengasihi-Mu Tuhan. Umat-Mu yang sungguh-sungguh bersandar pada kekuatan-Mu, Kaulah Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah mulut kami adalah mulut Tuhan yang suka berdoa kepadamu, yang suka menyembah kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ajaib Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu ada kuasa penciptaan meniadakan kemustahilan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Gak apa-apa, iblis setan, penguasa kegelapan punya rencana untuk menggugurkan, menjatuhkan kita. Tapi asal kita tahu, Bapa di sorga, Yesus mengetahui itu semua. Dan Dia sangat bisa, sangat tahu, sangat berkuasa untuk menggagalkan itu semua. Dan Dia siapkan rancangan damai sejahtera kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya bersandar kepada Dia. Dan ini iblis tidak tahu. Dia simpan rahasia rencananya yang kekal abadi luar biasa ajaib. Hanya ditunjukkan kepada setiap orang-orang ketebusannya. Sehingga semua rencana iblis setan itu gagal. Mari hari-hari ini bersandar kepada Tuhan. Mari segala hal banyak-banyak berseru kepada Tuhan. Banyak-banyak berserah kepada Tuhan. Mari hari-hari ini kita serahkan. Kita serahkan pergumulan, persoalan kita, setiap perkara kita kepada Dia. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Amin. Di dalam segala berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolong. Mari kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Berseru pada Yesus. Amin. Berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu padanya.
Haleluya. Serahkanlah hidupmu, serahkan semua padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala berseru pada Yesus. Haleluya. Berseru. Ada yang mau berdoa langsung silahkan. Biarkan singer bernyanyi pujian ini. Mari Bapak Saudara yang dikasihi, berseru, berserah kepada Dia. Berdoa saat ini. Silakan. Haleluya. Seru pada Yesus. Biarkan singer yang menyanyikan. Kita datang berseru, berdoa kepada Dia. Serahkan semua. Serahkan semua. Dia berkuasa. Singer saja berseru. Berseru. Haleluya. Kami berseru Tuhan. Kami berserah Yesus. Percayalah Kau yang sanggup menolong kami. Kau yang sanggup menolong perkara kami. Berseru pada haleluya. Berserah sekali lagi. Serukan. Sampaikan. Haleluya. Percaya kepada Dia. Biarkan singer nyanyikan. Berseru. Kami serahkan perkara kami Tuhan. Persoalan kami. Sakit penyakit kami. Kami serahkan Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Kami serahkan Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami. Haleluya. Haleluya. Pada Yesus Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Bukan soal waktu yang lama sebentar. Bukan soal banyak kata sedikit kata. Tetapi di saat kita berseru berdoa kepada Tuhan dan kita sudah mulai merasakan kedamaian, itu tandanya Tuhan Yesus siap menjawab doa-doamu. Tuhan gantikan ketenangan jiwamu. Dapatkan itu terus saat engkau berseru. Sampai dapat itu terus sehingga imanmu diyakinkan. Tuhan siap menjawab seruan kita indah pada waktunya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap seruan kami. Jemaatmu, setiap kebutuhannya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Kami serahkan semua pergumulan sidang jemaat-Mu dalam tangan. Pekerjaan-pekerjaan mereka berkati. Yang rindu pekerjaan, buka jalan Tuhan. Bisnis usaha mereka berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Nikah-nikah, buah nikah berkati Tuhan. Setiap suami-suami adalah suami-suami yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Istri-istri yang bersandar kepada Tuhan. Anak-anak kami ajar bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang saat ini sedang sakit, tidak disebut namanya dimanapun berada. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kuasa bilur bekerja pada saat ini. Mengalir dari ujung kaki sampai ujung rambut. Darah Yesus membasuh setiap dosa. Bilur-bilur Yesus mengerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati agenda ibadah kami sepanjang minggu ini. Berkati semua imam-imam yang bertugas. Biarlah semakin setia, semakin berkobar-kobar, semakin betul-betul bisa menunjukkan kasih yang lebih besar dan lebih besar lagi Tuhan. Karena kami semua nyaman dekat dengan Engkau Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Pakai semua menjadi penyambung lidah Bapa.
Firman-Mu selalu tersedia makanan rohani yang menyehatkan, menyegarkan, mendewasakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kasih-Mu Bapa memenuhi setiap hati kami para imam-imam yang melayani semuanya. Terima kasih kami doakan buat Ibu Gembala kami dan keluarga pastori. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan baru, kedamaian, ketenangan Tuhan. Wibawa sebagai pemimpin, hikmat marifat yang dari sorga kepada hamba-Mu Ibu Gembala kami yang mengembalakan kami baik di Ebenezer ini maupun di tempuran. Beri hikmat Tuhan untuk hamba-Mu bisa menjadi teladan Tuhan bagi kami jemaat yang Kau percayakan. Tuhan, Engkau yang menjawab setiap kerinduan, harapan dan doa-doa beliau. Pakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati majelis gereja diaken, pengurus-pengurus semuanya berkati. Biarlah satu sama lain bisa terus saling bergandengan tangan, bisa terus saling melengkapi, saling menguatkan, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin berkembang, semakin maju. Kebun anggur Tuhan di tempat ini semakin berbuah-buah banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kesehatan semuanya. Berkati setiap keluarga semuanya. Berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami berkati di masa-masa persiapan untuk pemilu ini Tuhan. Biarlah semua berjalan sesuai dengan rencana Allah. Engkau mengasihi, Engkau sayang kepada bangsa Indonesia ini Tuhan. Negara kami ini Tuhan menjadi tempat Engkau akan kerjakan gerakan Roh Kudus hujan akhir untuk bangsa dan negara kami. Jadilah apa yang baik, yang indah menurut kehendak-Mu Bapa. Karena bagi-Mu tidak ada yang sulit, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Kota Kabupaten Mojokerto, pimpinan kami, Ibu Wali Kota, Ibu Bupati beserta jajaran stafnya. Berkati Bapak TNI Polri, Bapak pimpinan sampai stafnya. Berkati semua. Gereja-gereja Tuhan tolong berkati. Terus terjalin kerukunan kesatuan yang sejauh ini bisa menjadi teladan untuk kota-kota lain. Kerukunan yang terjalin Tuhan berkati terus Tuhan. Biarlah lewat kerukunan ini banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Gereja-gereja Tuhan baik di kota kabupaten semakin Tuhan Engkau penuhi dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pekerjaan renovasi lantai 2 sampai pada sempurna akhirnya tuntas. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sudah memulai Tuhan. Engkau akan akhiri dengan baik. Ini rumah-Mu Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Tidak mungkin Kau biarkan nama-Mu dipermalukan. Jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu. Jadilah keajaiban-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan dalam pekerjaan Tuhan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, berikan hati yang suka berkorban seperti hati-Mu Yesus. Berkemurahan hati untuk bisa berkorban mendukung pekerjaan Tuhan. Siapapun yang Tuhan gerakkan Tuhan. Lewat kerjaan firman, lewat suara Roh Kudus, lewat penglihatan mimpi-mimpi ilahi, Tuhan bisa pakai untuk bisa mendukung pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh doa-doa seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah terucapkan, mungkin belum sempat terucapkan malam hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu tak terbatas. Dia akan terus menolong, membantu kami untuk bisa menyampaikan itu kepadamu Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh para pelayan-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini. Engkau berkati, pakai terus Tuhan dengan karunia Roh Kudus yang bertambah-tambah, kepercayaan Tuhan yang lebih ajaib lagi. Kami akan selesaikan ibadah kami saat malam hari ini. Engkau berkati semua sidang jemaat yang sudah mengikuti ibadah online ini. Mungkin ada yang tidak sempat mengikuti oleh karena sesuatu hal yang memang Tuhan secara manusiawi bisa dimaklumi. Tetapi biarlah kami semua sidang jemaat-Mu sungguh-sungguh tergembala. Digembalakan dalam ibadah-ibadah penggembalaan baik onsite maupun online. Kami semua bisa setia Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhir
mengakhiri ibadah kita saat sore malam hari ini. Bukalah hatimu seluas-luasnya untuk kita bisa semua diberkati oleh Bapa Surgawi yang segera memberkati kita. Haleluya. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita semua, orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Dia, anak-anak guru sorga, masuk dalam himpunan besar menyembah Dia selama-lamanya dalam kerajaan sorga Yerusalem yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat ini dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah kita yang akan datang. Haleluya.